Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus para pengerja GBI Crown Palace, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Satu program di mana kita dapat mendengarkan suara gembala kita yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan membawa kita untuk mengerti apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Dan saya percaya malam ini waktu kita mendengar suara gembala kita, maka saya percaya mujizat itu terjadi, terobosan itu terjadi, pemulihan itu terjadi, dan saudara akan dibawa dalam destiny ilahi. Mari sebelum kita mendengarkan suara gembala kita terlebih dahulu datang menghampiri Tuhan. Datang dengan iman, hampiri Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sama-sama katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ya, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan dari awal, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hura lama, 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 hura lama, hura lama, 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 hura lama, hura lama ya, lama, 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 hura lama ya syara lama, 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 hura lama, lama, hura lama, 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 oh. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Makasih ya Tuhan, untuk malam ini dalam Suara Gembala, kami boleh bersama-sama berkumpul datang kepadamu. Karena kami domba-dombamu, kami rindu mendengar suara gembala kami yang akan menuntun kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau,
membawa kami dalam penggenapan akan rencana Allah dalam hidup kami. Perdengarkan suara-Mu ya Gembala kami yang baik, kami rindu untuk mendengarnya. Urapi setiap kami yang sedang mengikuti acara ini. Urapi hamba bersama istri untuk boleh jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk diam mendengar akan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, malam ini sebelum kita mendengar tuntunan dari Gembala kita, maka saya mau sampaikan bahwa setiap program Suara Gembala kita akan mengakhiri dengan perjamuan suci. Mari Bapak Ibu boleh siapkan masing-masing perjamuan suci dan kita akan melakukannya setelah sebelum acara ini selesai. Nah, hari ini Tuhan menuntun kita sepanjang 2 bulan ini dengan tema faith, yaitu iman. Nah hari ini, malam ini saya akan bicara iman yang besar. Ya, faith, kita akan bicara iman yang besar. Mari kita buka Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah saudara, mari lihat ayat yang pertama. Peristiwa dan cerita ini terjadi di Kapernaum. Kapernaum ini salah satu kota di tepi Danau Galilea. Kota yang sering dikunjungi Tuhan Yesus, dan di kota ini Tuhan Yesus sering membuat banyak mujizat. Nah saudara, di kota ini satu kali datanglah seorang perwira yang mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, perwira yang dimaksud di sini adalah perwira yang bukan orang Yahudi. Perwira yang dimaksud di sini adalah perwira dari orang Romawi, karena pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Nah, apa yang menarik dengan orang yang bukan Yahudi ini, orang Romawi ini, dari seorang perwira ini, saudara? Apa yang kita mau belajar dari seorang perwira malam ini? Dan ini yang menjadi isi hati Tuhan. Ayat yang ke-10, saudara, perhatikan. Ini yang menarik. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mengikutinya bahwa sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang menarik, yang perlu kita belajar dari seorang perwira Romawi, orang yang bukan Yahudi ini, justru Yesus berkata didapati iman yang besar. Nah saudara, ternyata iman itu ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Sampai Yesus berkata ada iman yang besar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya membaca kisah di Alkitab, saya menemukan hanya ada 2 orang saja di mana Yesus menyebut orang itu punya iman yang besar. Yang pertama adalah
perempuan Sirofenisia, ya saudara, perempuan Yunani. Ini juga bukan orang Yahudi. Ya, dia adalah bahkan dikatakan perempuan kafir, saudara. Tapi punya iman yang besar. Dan saya percaya saudara masih ingat kisah perempuan ini. Pada waktu anaknya sakit, anak perempuan sakit dan kerasukan, maka dia datang kepada Yesus. Karena pada waktu itu Yesus sedang mampir ke daerah Sirofenisia ini, ke daerah Kanaan ini, saudara. Dan pada waktu dia memohon kepada Yesus, maka Yesus berkata tidak patut memberikan roti kepada anjing. Tapi perempuan ini menjawab bahwa anjing itu menunggu remah-remah dari roti yang diberikan kepada anak, ya, pada bangsa pilihan untuk jatuh dari meja tuannya. Nah saudara, Yesus melihat dari perempuan ini iman yang besar. Dan seketika itu juga anak dari perempuan ini, perempuan kafir ini disembuhkan dari kerasukan setan. Yang kedua adalah orang Romawi ini, saudara, perwira ini. Yesus berkata kepada para murid-muridnya dan pengikutnya, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari perwira ini. Ya, seperti apakah iman yang besar itu. Dan saya berdoa juga buat saudara yang sedang mengikuti program ini, saudara dengan mendengar suara gembala saudara tentang iman yang besar, hari ini saudara juga mengalami, saudara punya iman yang besar, sehingga mujizat terjadi, terobosan terjadi, perkara yang ajaib terjadi, mujizat terjadi. Yang mau katakan amin. Musim akan selalu berganti. Katakan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Katakan, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Nah, saya memperhatikan cerita ini. Rahasia mempunyai iman yang besar itu ternyata lahir dari sikap hati yang benar. Jadi kalau saudara mau punya iman yang besar, saudara mesti punya sikap hati kepada Tuhan yang benar. Itu kuncinya. Nah, mari kita belajar lebih mendalam, mendetil sikap hati yang seperti apa yang melahirkan iman yang besar. Nah, kita belajar dari perwira Kapernaum ini. Yang pertama ayat 8. Nah, pada waktu perwira ini ketemu dengan Yesus, ya saudara, dia menyampaikan persoalannya. Coba lihat ayat yang ke-6 dulu. Dia berkata begini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, perwira ini mempunyai seorang hamba yang dia sangat kasihi, yang sedang sakit lumpuh dan sangat menderita.
Lalu di ayat yang ke-7 dia datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Dan Yesus merespon itu dengan berkata, aku akan datang dan menyembuhkannya. Tapi perhatikan ini sikap hatinya kepada Yesus, ayat yang ke-8. Ini menarik sekali. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri, ini yang menarik, seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit, saudara. Perhatikan ya, dia ketemu Yesus. Ini rahasia yang pertama, iman yang besar itu lahir dari sikap hati yang begitu luar biasa. Coba lihat, dia ketemu Yesus. Dia itu seorang perwira loh, saudara. Punya kedudukan, punya uang, punya jabatan yang tinggi. Dia nggak bilang gini waktu ketemu Yesus, aku ini seorang perwira. Aku ini seorang atasan. Aku ini seorang yang punya kedudukan. Dia nggak bilang gitu. Dia ketemu Yesus. Dia berkata, aku ini seorang bawahan. Saudara, ini adalah sikap hati yang melahirkan iman yang besar, yaitu kerendahan hati. Coba lihat ayat yang ke-8, saudara. Ya, bahkan dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sikap kerendahan hatinya ini termanifestasi dari sikap yang begitu hormat dan begitu respek kepada Tuhan. Dia ketemu Tuhan Yesus gak bilang gini, Yesus, ya, kamu itu jajahanku. Ya, lihat nih, aku nih perwira tinggi ya, aku punya kedudukan. Dia gak bilang, ayo ke rumahku ya, lakukan apa yang aku minta, aku punya kebutuhan. Ayo, nggak begitu, saudara. Bahkan dia berkata waktu Yesus bilang, aku mau ke rumahmu, ya, aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkan hambamu. Dia bilang, aku tidak layak menerima Tuhan. Saudara, satu sikap kerendahan hati yang luar biasa. Maaf ya, biasanya orang, apalagi kalau orang itu tidak mengenal Tuhan, dia itu kaya, punya kedudukan, ya, punya jabatan, biasanya itu sombong dan gak nganggep orang lain, saudara. Umumnya begitu, kalau orang makin kaya, makin punya kedudukan, itu makin sombong dan gak nganggep orang lain. Tapi orang ini sekalipun punya jabatan, punya kekayaan, punya kedudukan, tapi dia mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan dia merasa tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahnya. Oleh karena itu dia bilang gini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Bahkan di ayat 9 dia berkata begini, aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Dan kalau aku berkata kepada seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada mereka, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Dan tidak ada seorang pun yang akan membantah apa yang aku katakan. Ya. Kalau aku bilang pergi, mereka nggak akan nanya-nanya, ngapain saya mesti pergi. Kalau aku berkata datang, tidak ada yang akan berbantah-bantah. Kenapa mesti datang, aku masih repot. Ataupun aku perintahkan, kerjakan ini. Mereka tidak akan pernah berkata, ini sulit, ini terlalu sulit. Ini terlalu sulit, terlalu banyak pengorbanan. Mereka akan mengerjakannya tanpa berbantah-bantah. Saudara, sikap kerendahan hati yang kedua ditunjukkan dari ketaatannya kepada apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dia menganggap Tuhan Yesus itu tuannya dan dia siap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Tidak mudah buat dia, seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya kekayaan, untuk diperintah oleh jajahannya, diperintah oleh orang jajahannya, saudara. Tapi dia begitu hormat dan begitu respek dengan Tuhan. Dia orang yang punya kerendahan hati. Di sini ditunjukkan dari ketaatannya untuk mau melakukan apa saja yang dikatakan Tuhan. Oleh karena dia berkata begini, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau engkau mau melihat mujizat-mujizat dalam hidupmu, engkau mau melihat terobosan-terobosan dalam hidupmu, engkau mesti punya iman seperti perwira ini. Karena iman itulah yang membawa kita untuk mengalami perkara-perkara yang supranatural. Saya sudah sering mengatakan, setiap pemerintahan itu ada yang namanya alat tukar. Indonesia dalam pemerintahannya, sistem pemerintahannya punya alat tukar yang namanya rupiah. USA dalam sistem pemerintahannya punya alat tukar yang namanya dolar. Demikian juga dengan sistem kerajaan Allah, kerajaan surga. Punya heavenly currency, alat tukar. Dan heavenly currency itu namanya adalah faith. Kalau kau mau punya iman yang besar, lihat lihat perwira ini, saudara. Dia punya yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu akan melahirkan iman yang besar. Saya berdoa, apapun yang saudara alami, ya seberat apapun masalah saudara. Bahkan mungkin sekarang saudara sedang dirugikan oleh banyak orang. Saudara sedang diperlakukan tidak adil. Saudara sedang mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupmu. Ayo datang kepada Tuhan. Punyailah sikap kerendahan hati. Karena rendah hati itu akan melahirkan iman yang besar. Yang mau katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Yang kedua, saudara, yang menarik, iman yang lahir dari sikap hati yang benar. Yang kedua adalah sikap hatinya seperti apa. Yang kedua adalah keberaniannya. Itu luar biasa, saudara. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan begini. Ini luar biasa beraninya. Padahal Yesus sudah menawarkan untuk datang ke rumahnya. Ya saudara, kalau saya jadi perwira itu sih langsung terima kasih Tuhan. Ya, rasanya lebih mantap kalau Yesus akan ada dan hadir di rumahnya. Ya, itu akan lebih mantap, betul nggak, saudara? Kalau saudara ngundang seorang hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya, terus dia bilang aku akan datang ke rumahmu, wah rasanya mantap kalau dia ada mendoakan anak saudara, mendoakan warga saudara yang sakit. Tapi ini orang luar biasa. Inilah iman yang besar, lahir dari keberanian untuk apa? Untuk percaya. Dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Buat dia cukup perkataan Yesus itu cukup, tanpa perlu kehadiran Yesus secara fisik. Buat dia itu sama saja, karena pada mulanya adalah firman, perkataan Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu telah diam di antara kita. Firman itu telah menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ya, Yesus dan firman itu sama. Perkataan Yesus dan firman itu sama.
Dan dia bisa menangkap dan mengerti akan hal ini. Oleh karena itu dia bilang, perkataanmu cukup untuk menyembuhkan. Saudara, dia punya keberanian untuk percaya itu begitu besar sekali. Dan ini yang membuat pada saat itu juga waktu dia percaya, maka dikatakan seketika itu jugalah sembuhlah anak buahnya itu. Sembuh saat itu juga, sembuh akan hambanya. Seberapa banyak saudara percaya akan firman? Seberapa saudara begitu kuat dan begitu yakin akan firman Tuhan? Ada banyak orang Kristen rajin baca Alkitab, banyak mendengarkan khotbah, tapi tidak banyak yang percaya waktu dia mendengar. Gak yakin waktu dia membaca firman, gak yakin terhadap apa yang Tuhan katakan. Bahkan tidak sedikit mungkin yang menentang akan apa yang Tuhan katakan. Ya saudara, masa, apa bisa, gak masuk akal. Apa benar sih ini? Kok kayaknya terlalu mengada-ngada. Banyak orang mengolah firman dengan pikirannya sendiri. Mengolah firman, coba mengolah firman dengan kemampuannya, dengan kepandaiannya. Sehingga seringkali jadi bukan percaya, tapi justru berbantah-bantah dengan firman. Dan akibatnya menjadi tidak percaya. Padahal iman yang besar itu lahir dari sikap hati yang berani, percaya sepenuhnya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berkata sembuh, sembuh. Kalau Tuhan berkata jadi, jadi. Kalau Tuhan berkata jalan, jalan. Nah, seringkali kita coba mengolah firman itu dengan pikiran kita, dengan kepandaian kita dan pengalaman kita. Dan seringkali itu membuat justru kita menjadi tidak percaya. Belajarlah seperti bayi, saudara. Kalau dia dikasih makan, tidak akan pernah bertanya kepada orang tuanya, ini bubur apa, Ma? Ya, ini nasi bikinan siapa, Ma? Begitu orang tuanya bilang, makan, dia akan buka mulut dan dia akan makan. Tanpa dia sadari, setiap hari dia melakukan itu, setiap hari dia mengikuti itu. Dengan penuh percaya bahwa orang tuanya tidak akan pernah memberikan racun kepada dia. Maka bayi itu akan step by step bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Demikian juga iman. Semakin saudara percaya, mendengar firman saudara percaya, baca firman saudara percaya, mendengar firman saudara percaya, lama-lama imanmu akan bertumbuh menjadi besar. Dan saya percaya mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat pasti digenapi. Saya nggak lupa berapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2017 ya, menjelang masa Paskah, sekitar bulan-bulan Maret atau April begitu ya. Tapi peristiwanya saya nggak lupa. Nah, satu kali istri saya meraba-raba payudaranya dan ada benjolan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kami periksa, singkat cerita, ke dokter cancer, maka disuruhlah istri saya biopsi. Dan hasil daripada biopsi kami ditunjukkan oleh dokter biopsi bahwa ada titik-titik di benjolan itu yang diduga atau dianalisa bahwa ada kanker di payudaranya. Nah, saudara, setelah itu kami berkonsultasi kembali kepada dokter kansernya. Dan dokter kansernya memberikan advice atau meminta persetujuan tindakan. Dikatakan 5 hari lagi, jadi saudara, Jumat Agung hari Jumat, Minggu Paskah. Jadi 5 hari itu kurang lebih waktu kami konsultasi itu sekitar hari Senin gitu ya saudara. Maka hari Sabtu akan dilakukan operasi untuk mengambil benjolan itu. Dan dokternya berkata gini, kalau di dalam benjolan nanti sekali lagi setelah diambil dianalisa lagi, ternyata benar sesuai biopsi ada titik-titik hitam itu yang
divonis bahwa itu kanker, maka akan diambil seluruh payudaranya yang sebelah kiri. Nah saudara, masa 5 hari ini menjadi masa perenungan. Masa di mana kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, kami bersama-sama, saya istri merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tuh beri kami firman, yaitu supaya selama 5 hari sebelum operasi tadi, kami melakukan yang namanya perjamuan suci. Ya, percaya akan tubuh dan darah Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Dan selama 5 hari kami melakukan perjamuan suci, kami lakukan saudara. Sekalipun, ya saudara, mungkin hati kami, hati kecil kami bertanya-tanya dan juga ada rasa khawatir gitu ya saudara. Tapi kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk melakukan perjamuan. Jadi setiap malam saya dan istri selama 5 hari itu kami melakukan perjamuan suci. Nah saudara, tiba waktunya hari Sabtu harus diambil benjolannya dan untuk dianalisa. Nah waktu diambil benjolannya, dokternya memperlihatkan benjolan itu saudara. Bagian susternya memperlihatkan benjolan itu yang akan dianalisa. Itu sebesar bakso besar begitu saudara. Wah, nggak nyangka juga, udah besar. Nah saudara, tapi saya terus ingat dan saya belajar untuk percaya. Sekalipun pikiran ini seringkali iblis mengganggu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita ini jadi nggak percaya. Tapi terus saya menguatkan kepercayaan saya percaya Tuhan yang saya sembah tubuh dan darahnya sanggup menyembuhkan istri saya. Jadi saudara, nanti dianalisa sekali lagi dari benjolan ini akan dilihat kalau benar sesuai biopsi ada titik-titik hitam yang menandakan itu ada kanker, maka payudara istri saya akan diambil semuanya sebelah kiri. Nah itu kurang lebih 1 jam saya menunggu, 1 jam kemudian ternyata dokternya keluar dan waktu saya tanya gimana hasil analisa, dan saudara betapa surprise-nya saya, dokternya mengatakan clear. Tidak ada titik-titiknya. Dengan kata lain, mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Iman itu membuat apa yang tersedia di surga itu turun dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara, dengan iman engkau akan bisa mendownload, mengambil semua kekayaan surga dalam hidupmu. Saya berdoa, belajar dari perwira yang ada di Kapernaum ini. Punyailah kerendahan hati, punyailah keberanian untuk percaya akan firman-Nya. Dan saya percaya mujizat, kesembuhan, pemulihan, semua kekayaan surga, semua berkat surga akan turun dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Musim akan selalu ganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seutuhnya.
Mari saudara datang dengan iman. Saudara yang punya pergumulan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu persoalan-persoalan hidup, apakah itu masalah ekonomi, masalah apapun, datang sama Tuhan dengan iman. Ambil roti di tangan kananmu. Mari periksa hidupmu. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun sama Tuhan. Biar hari ini engkau datang dengan iman. Oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan, kesembuhan itu terjadi, mujizat itu terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Mari ayo minta ampun. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun sama Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara ini kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang percaya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah saudara, sebelum kita tutup dan saya berdoa buat saudara untuk mengakhiri acara ini juga yang berulang tahun, saya mau sampaikan buat saudara yang belum punya komunitas beribadah, kami ada 3 tempat komunitas untuk beribadah. Yang pertama ada di Ungaran, GBI Crown Palace Ungaran. Setiap hari Minggu jam 8 pagi kita beribadah di Hotel C3 di Ungaran. Yang kedua di Semarang, saudara, di Gedung Geria Kanaan, Jalan Dr. Cipto nomor 151 Semarang. Ya, ibadah setiap hari Minggu jam 8, jam 10 dan jam 1 siang khusus untuk anak-anak muda dan mereka yang berjiwa muda. Dan jam 5 sore ada 4 kali ibadah. Ya, satu lagi di Serpong, di Gedung Agathon Convention Center di Gading Serpong. Ibadah setiap hari Minggu jam 5 sore. Saudara yang belum punya komunitas beribadah, saya ajak saudara untuk bergabung di 3 tempat tersebut. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami percaya malam ini ada kesembuhan. Buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Lewat tubuh dan darah-Mu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Berkati anak-anak-Mu yang
di bulan ini berulang tahun. Berikan umur panjang, kekayaan kehormatan, berkat yang spesial. Terima kasih Tuhan untuk program ini. Dan sebelum kami mengakhiri, Engkau berkenan memberkati kami. Mari angkat kedua tanganmu, buka hati melebar. Sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.